Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tema renungan kita di sore hari ini adalah kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimana prosesnya kita berharga di mata Tuhan ini? Ada seorang bapak, dia pulang dari Lapo Tuak, ya. Kalau di Sumatera itu ada namanya Lapo Tuak. Lapo itu kayak kios begitu, tempat orang minum minuman saguer. Lalu dia sampai di rumah, dia marah-marah kepada seisi rumah itu, dia marah kepada istrinya. Lalu terjadilah keributan dalam rumah itu, dan tanpa sadar si bapak ini membakar rumahnya. Namanya juga dalam kadar begitu. Sehingga rumahnya dan seluruh isinya habis terbakar. Ketika ia sadar, Bapak Ibu Saudara, maka dia merasa menyesal. Dia merasa hidupnya tidak berharga lagi karena semuanya habis. Dia merata, bahkan dia berusaha untuk menghukum dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tekanan mental, beban psikologis yang dialami oleh bapak ini, hanya Allah yang bisa memulihkan. Orang kasih nasihat itu tidak bisa dengar lagi. Gangguan psikologis. Tidak ada nasihat yang bisa diterima. Hanya Allah yang bisa memulihkan orang ini. Allah lebih dulu mengampuni dosa-dosanya. Allah kemudian memulihkan psikologisnya, mentalnya. Allah memeluk dia, Allah mengasihi dia, dan ia mengangkat kembali orang itu, ya. Sehingga orang itu kembali bersyukur, memuji Tuhan, dan kembali hidup normal. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seperti itulah Israel. Itu tadi gambaran tentang Israel. Seperti itulah Israel. Israel pernah melakukan perbuatan yang fatal di mata Tuhan, sehingga Allah mengusir dia ke daerah Babel. 70 tahun Israel diperbudak di Babel, dijajah di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lalu setelah 70 tahun bangsa Israel itu menderita di Babel, mereka mengembalikan ke tanah Israel, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Mengapa Allah mengingat Israel kembali? Di sini pertanyaannya. Mengapa Allah mengasihi Israel kembali setelah 70 tahun dia dibuang? Lalu Allah mau memulihkannya. Ada dua hal, Bapak Ibu Saudara, yang membuat Allah mengingat Israel kembali. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama karena Israel adalah milik Allah. Ayat 1 dia katakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Itu ayat 1. Ayat 7. Ayat 7 juga berbicara bahwa Allah membentuk Israel, ya. Kalimat terakhir, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Israel itu diingat oleh Allah karena apa? Karena Allah yang telah membentuk, yang telah menciptakan Israel. Allah membentuk Israel itu dengan
segenap perhatian, dengan segenap daya cipta, dengan segenap kasih sayangnya. Sehingga terbentuklah suatu bangsa yang bisa diandalkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan Tuhan tidak mau bangsa yang sudah dibentuknya itu hancur berantakan oleh kuasa dosa. Sama seperti orang tua yang marah kepada anaknya, lalu anak itu akibat kemarahan orang tuanya, anak itu mengalami penderitaan karena kemarahan orang tuanya. Tetapi orang tua itu tidak memutuskan hubungan dengan anak itu. Kasih sayang orang tua itu tetap terjalin kepada anak itu. Dan orang tuanya tidak mau meninggalkan milik kepunyaannya. Allah tidak mau milik kepunyaannya itu dirampas oleh pihak lain. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita. Kita ini adalah Israel. Israel itu artinya anak-anak Allah. Kita juga Israel, tetapi Israel rohani. Kita juga dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Makanya Paulus katakan kita ini adalah ciptaan baru. Israel ciptaan baru kita ini. Pas oleh kuasa iblis. Tuhan tidak mau kita dibinasakan oleh kuasa dosa, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan Yesus dia datang mengorbankan dirinya supaya kita selamat. Nah, ini yang harus kita hayati secara baik, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sehingga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Israel. Israel itu berharga di mata Allah bukan karena Israel itu punya kelebihan-kelebihan, bukan karena Israel itu pintar-pintar, tidak. Allah menghargai Israel, atau Israel berharga di mata Allah itu karena memang Allah punya rencana terhadap bangsa yang satu ini. Rencana Allah yaitu supaya bangsa Israel itu dia bisa menjadi berkat bagi dunia. Melalui Israel lah dunia boleh mengenal Allah. Itu sebenarnya tujuannya. Mengapa Allah begitu menghargai Israel, ya? Israel begitu berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah milik Tuhan. Tapi jangan cuma kita merasa berharga atau merasa kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, itu cuma status, Bapak Ibu. Cuma status kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kalau hidup bahwa kita itu milik Tuhan, ya itu berarti cuma status saja. Kita milik Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Jangan cuma status, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita punya tanggung jawab rohani, tanggung jawab moral dalam status kita itu. Sebagai milik Tuhan, sebagai umat yang berharga di mata Tuhan, kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab kita itu, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita hidup sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Kita kan berharga di mata Tuhan, ya hiduplah sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita hidup ini sebagai orang yang berharga? Jangan hidup seperti orang yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Kita hidup dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun kita banyak pergumulan, banyak penderitaan, Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada kuasa-kuasa lain, kepada Tuhan saja yang sudah menyelamatkan kita. Jangan percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, ilmu hitam, ilmu putih, dan sebagainya. Dunia ini, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali menawarkan kuasa-kuasa. Kuasa hipnotis juga sekarang di Papua ada, sudah mulai masuk guru hipnotis.
Ya. Di hotel mana itu dong latihan itu? Bapak Ibu Saudara, itu tipuan iblis semua. Ya. Kita orang Kristen tidak perlu punya kuasa-kuasa seperti itu. Kuasa yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, itu kecil sekali kuasanya. Sebab kita mempelajari itu. Coba orang katakanlah belajar silat. Ya, kita jago silat, tapi kan silat itu kita pelajari, sekian tahun kita belajar barang itu. Tong jalan di alang-alang, mata dapat tusuk dari alang-alang, tong bisa tangkis. Kita bisa tangkis alang-alang, tidak bisa, padahal jago silat ini. Ya. Kuasa yang kita pelajari itu kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi kuasa yang Allah berikan kepada kita itu besar sekali. Itu sebenarnya yang harus kita cari. Makanya kita harus hidup sebagai umat yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Tunjuk ketika kita menderita, kita tidak mengutuk orang lain, kita tidak mengutuk Tuhan, kita tidak mensalahkan diri sendiri, kita tidak mengutuk diri sendiri. Ya. Tapi kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu namanya orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Kita menghargai hidup kita berarti kita menghargai Tuhan. Ketika kita dihianati teman, ketika kita disakiti orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita mampu untuk bersyukur. Kita tidak membalas. Kita berusaha untuk tidak membalas. Sebab itu ajaran Tuhan Yesus begitu. Itu namanya kita menghargai Tuhan. Itu namanya kita hidup sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Kita tidak membiarkan kuasa iblis itu menguasai hati dan pikiran kita, lalu kita balas begitu. Ketika kita gagal dalam usaha, ketika kita punya cita-cita gagal, tidak tercapai, Bapak Ibu Saudara, kita tidak jatuh. Kita tetap semangat. Masih ada hari esok. Itu orang-orang yang beriman itu begitu. Orang-orang yang beriman itu tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan selalu melihat kita, menjaga, melindungi kita. Sebab apa? Sebab kita berharga di mata Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita ini menjadi saksi, kesaksian yang indah. Melalui hidup kita, melalui kesusahan kita, melalui kegagalan-kegagalan kita, Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Seperti Israel tadi, dia ditebus dengan cara Allah membinasakan bangsa-bangsa lain, ya, supaya dia selamat ini bangsa Israel itu. Nah kita juga kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari kuasa dosa, kuasa iblis. Kita diselamatkan. Kita hidup dalam lingkaran damai sejahtera Allah. Jadi dalam perjalanan hidup kita juga kita harus tunjukkan bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita sudah ditebus, coba kita bayangkan dulu. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus, itu berarti kita punya hutang. Kita punya hutang kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang tebus kita toh. Hutang apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Maka kita juga harus membayar hutang itu. Kita melakukan juga kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan lebih dulu melayani kita. Itu kita berhutang pelayanan. Maka kita juga harus melayani orang lain. Allah lebih dulu melayani kita, maka kita melayani orang lain. Allah lebih dulu mengasihi kita.
kita berhutang kasih kepada Tuhan, maka kita harus mengasihi juga orang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, marilah kita bayar hutang-hutang kita. Hutang kepada memang tidak akan lunas Bapak Ibu. Kita punya hutang kepada Tuhan tidak akan pernah lunas. Tapi sedikit-dikitnya kita menghormati Tuhan. Kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ada upaya dari kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita dengan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Belajar melayani, belajar bekerja bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah kita menambah hutang kita dengan berbuat dosa. Kalau kita melakukan satu kesalahan, jadi setiap kita lakukan kesalahan, kejahatan, dosa, itu hutang Bapak Ibu. Berhutang kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai sekarang pun Tuhan Yesus itu masih tetap memperhatikan kita. Sekalipun sekian ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tapi Dia tetap melihat kita, menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Salam, Raja Damai Yesus Kristus. Kita memang ada di dunia Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tengah-tengah pergumulan. Kita ada di tengah pandemi virus corona ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, hati kita tetap terpaut kepada Raja Salam. Jangan sampai bimbang, ragu, khawatir dan sebagainya dikuasai hati kita oleh kuasa dunia ini. Kita tidak boleh tersesat Bapak Ibu Saudara. Sebab kita punya Tuhan. Kita milik Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.